Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Jaya Purnomo, dari Fakultas Hukum, untuk NIM 2019-20011. Untuk prokja unggulan saya adalah hukum perkara perceraian. Hukum acara pasal 54, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Pasal 65, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hukum acara khusus itu ada 3. Yang pertama, cerai talak yang diatur dalam pasal 66 sampai 72. Yang kedua, ada cerai gugat pasal 73 sampai 86. Yang ketiga, cerai dengan alasan zina yang diatur dalam pasal 87 sampai 88. 1. Cerai talak. Cerai talak dilakukan apabila yang mengajukan perceraian adalah suami dengan mengajukan permohonan. Si suami ini melakukan permohonan, si suami ini adalah pemohon dan termohonnya adalah istri. Kompetensi relatif. Pemohon diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Jika termohon bertempat kediaman di luar negeri, pemohon diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Jika pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, pemohon diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penetapan. Bentuk keputusan pengadilan adalah penetapan. Jika kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa pemohon tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan, termohon dapat mengajukan banding. Ikrar talak. Setelah penetapan permohonan kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri ataupun kuasanya. Jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Gugurnya penetapan. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadiri sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka digugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Putusan perkawinan. Setelah ikrar talak,
hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Gugat. Yang nomor 2. Cara gugat dilakukan apabila yang mengajukan perceraian adalah istri dengan mengajukan gugatan. Istri pihak penggugat dan suami pihak tergugat. Kompetensi relatif. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Jika penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Jika penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Putusan. Bentuk keputusan pengadilan atas gugatan cerai adalah putusan. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan pasal 69 dan pasal 79. Mediasi dilakukan oleh mediator yang berupaya untuk mendamaikan suami dan istri yang akan bercerai. Mediasi dilakukan di luar sidang. Gugatan dalam perkara perceraian pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 dimungkinkan dilakukan penggabungan permohonan atau gugatan cerai dengan gugatan lainnya sebagaimana tercantum pada pasal-pasal tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan dalam kompensi maupun rekomensi. Larangan mengajukan gugat rekopensi. Pasal 132 ayat 1 atau pasal 157 RBG memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan rekopensi kecuali rekopensi diajukan kepada penggugat kopensi yang bertindak untuk suatu kualitatif. Penggugat kopensi adalah kuasa yang bertindak dalam kualitas mewakili kepentingan pemberi kuasa. 2. Pengadilan yang memeriksa tuntutan kopensi tidak berwenang memeriksa tuntutan kopensi. Yang nomor 3, rekopensi tidak dapat diajukan pada tingkat banding. Nomor 4, rekopensi tidak dapat diajukan terhadap eksekusi. Pengecualian tambahan dalam pengadilan agama. Khusus perkara perceraian, pemohon cerai talak tidak dapat direkopensi dalam gugatan cerai dan sebaliknya. Putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 8 2023, istri atau penggugat menggugat cerai suami tergugat dalam jawaban yang dilakukan oleh tergugat, ia membantah dalil gugatan penggugat dan mengajukan gugatan rekopensi mengenai perceraian. Rekopensi ditolak oleh Pengadilan Agama. PA menolak rekopensi tersebut dengan pertimbangan hukum. Tujuan kompetensi dan rekopensi adalah sama, yaitu putusan perwakilan. Hukum menentukan dua bentuk cara putusan perwakilan, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak dan cerai gugat memiliki tata cara dan prosedur yang berbeda sehingga tidak mungkin dikompromikan. Filosofi dibolehkannya mengajukan gugatan rekopensi adalah untuk menyederhanakan prosedur dan mencegah kemungkinan timbulnya putusan yang bertentangan
Jika kedua gugatan kompensi dan rekompensi dikabulkan secara bersamaan akan menyulitkan prosedur dan melahirkan putusan yang bertenggangan. Jika gugatan kompensi dikabulkan, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima. Pemohon tindakan pendahuluan. Pasal 77, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Pasal 77, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaannya, barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. 3. Cerai dengan alasan zina. Alat bukti atas tuduhan zina adalah 4 orang saksi laki-laki secara infradelictis. Apabila penuduh tidak dapat memberikan alat bukti tersebut, maka ia termasuk qadzaf dan dihukum dengan 80 kali dera. Penuduh dapat lepas dari hukuman qadzaf dengan melakukan sumpah li'an. Pasal 87, jika pemohon atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon dan penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti, termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa pemohon atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali, serta upaya peneguhan pemohonan atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguh sesungguhnya dengan cara yang sama. Pasal 88, sumpah yang dilakukan oleh suami, penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara sumpah li'an. Nomor 2, sumpah yang dilakukan oleh istri, penyelesaiannya dilakukan dengan hukum acara yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.